Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa nahara siyamihi wajiban. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dengan saya kita hormati Al-Mukarram kajian subuh yang mengisi pada sore hari ini, yaitu Ustaz Haji Amin Ramli MA, Mata'allah bikuli hayatihi wa nafa'allah bi'alaihi fadarain amin. Dan saya hormati orang kita, Bapak Haji Sa'di, Bapak Haji Mahasir, Bapak Haji Surtono, Bapak, Ibu-ibu, semuanya yang hadir pada kesempatan subuh hari ini, seluruh pengurus DKM Masjid dan Penguruskan, ya insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa umatnya menasuluh mati dan syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini, seluruh hari ini telah dapat sama-sama hati berkumpul berwajah bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam acara pelabuhan menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, ditambahkan lagi rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Allah mendapatkan kalam. Langsung saja pada hari ini, nanti insyaallah kajian subuh atau mu'izatul hasanah insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Haji Amin Ramli MA. Dan sebelumnya ada tahuan bahwa di Masjid Jami Nusa ini sudah siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah, infak, sedekah pada seluruh warga RT 04 RW 25 dan umumnya kaum muslimin dan muslimat. Pada hari ini dibuka siap semuanya, apapun yang akan diberikan, berupa sedekah, zakat fitrahnya, zakat malnya, siap menerima Masjid Jami Indonesia. Itu saja. Terima kasih kepada seluruh jamaah dan marilah kita ikuti kajian subuh atau mu'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Amin Ramli MA wa ilaihi falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang pokok. Salam. Karena ngucapinnya sunnah, jawabnya wajib. Artinya wajib itu kalau ada yang kagak jawab dosa, kan gitu aja ya. Kerjakan dapat pahala, ditinggal. Jadi mukanya lemes lah, kok kebanyakan sahurnya apa kantuk ini. Ya. Kan pernah saya sampaikan salam ada tiga. Yang pertama salam yang wajib dijawab, salam saya tadi tuh, ya. Itu wajib, kalau nggak jawab dosa. Yang kedua salam yang nggak wajib dijawab, Ustaz Bulo tadi tuh. Jadi salamnya imam, kita jawab gak tuh? Enggak, wajib dijawab. Masa imam assalamualaikum, waalaikumsalam imam, enggak. Itu enggak wajib dijawab salamnya. Salam yang ketiga, salam yang tidak perlu jawaban, ahli kubur. Kita kalau memakam kan mengucapkan salam tuh ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur, antum mutaqaddimun wa ana insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahlul kubur, ente duluan, saya ntar nyusul belakangan gitu artinya. Ya. Perlu
ya, jangan apa yang nggak dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Salam luar biasa Pak. Makanya dalam kitab kita tuh ada bab salam. Udah nyampe belum? Belum. Salam itu mah jangankan kita baru ketemu di jalan berdua. Ini di bab salam nih. Kita jalan berdua nih teman. Ada pohon atau ada tiang, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Begitu ketemu lagi ucapin salam lagi itu. Ngerti? Ini kita jalan berdua. Ada tiang nih, yang satu lurus kiri tiang atau pohon, yang satu di sebelah kanan tiang. Kan ketemu lagi tuh. Dan lewat tiang itu ucapin salam lagi tuh. Assalamualaikum lagi, waalaikumsalam tuh. Ya, kenapa? Selamat. Coba kalau begitu dia bilang ada yang kesandung jatuh kan gitu. Ya, jadi ucapin salam lagi. Itu apa yang begitu tuh ucapin salam. Terutama di rumah sering ucapin salam. Ya, keluar masuk ucapin salam. Apalagi ada orang, kagak ada orang. Ya, kita dari mana-mana rumah kagak ada orang, kunci kita bawa tetap assalam. Karena ada penghuni tetap di situ. Ya, ada penghuni. Apalagi ada orangnya, gitu. Tetap ucapin salam. Karena salam itu doa. Makanya kadang-kadang ada kebiasaan tuh, karena nggak biasa ngucapin salam ya. Begitu dari mana-mana pulang ucapin salam, bininya itu ngumpet buru-buru ganti pakaian ya. Waalaikumsalam, buru-buru ganti pakaian, nyamperin. Gitu buka pintu, bukurin orang, gitu. Akhirnya itu bukan orang. Kata lagi, bukan orang katanya, maksudnya orang lain gitu. Kenapa? Karena nggak biasa. Jadi biasakan salam. Walaupun kita pergi ke warung nih, ke dekat rumah misalnya, pulang dari warung salam lagi, masuk rumah salam lagi, banyak salam di rumah, jadi berkah di rumahnya, penuh dengan doa, penuh dengan doa. Orang yang mengucapkan salam lebih dulu itu orang yang lebih mulia, lebih utama. Ya, jadi kalau bisa diucapin salam lebih dulu, karena orang yang mengucapkan salam lebih dulu itu akan dibuatkan rumah nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ketemu ucapin salam. Pernah suatu ketika ini jadi bulan nih ya, baru salam dulu dari. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar datang menghadap Rasulullah, laporan, ya Rasulullah, apa? Ada apa dengan Abu Bakar? Ya, sahabat Rasulullah. Kenapa? Tumben-tumbenan biasanya kalau ketemu dia ucapin salam duluan, ini kagak. Emang saya salah apa gitu? Kalau kayak orang udah apa namanya cemburu aja, curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak, masuk Pak. Lanjut, Sayyidina Umar ngadu sama Rasulullah. Abu Bakar biasanya ngucapin salam lebih dulu. Ini tumben ketemu kagak ngucapin salam. Memang saya salah apa gitu? Ngadu sama Rasulullah. Salah apa saya? Sehingga dia enggak ngucapin salam sama saya. Apa dia marah? Yang benar, iya katanya. Nah, dia dipanggil Abu Bakar sama Rasulullah panggil. Kenapa? Kamu biasanya ngucapin salam, kagak ngucapin salam sama Umar, kata Rasulullah. Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, sesuai dengan sabdamu, aku sayang sama Umar. Kata Abu Bakar, Umar curiga, ya gak bisa, sayang nggak masa nggak ngucapin salam, salam berdoa, kenapa nggak ngucapin gitu? Apa jawab Abu Bakar? Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, orang yang ngucapin salam lebih dulu akan dibuatkan rumah nanti di surganya Allah. Jadi aku
memberikan kesempatan kepada Sayyidina Umar supaya dia dapat rumah di surga gitu. Luar biasa. Jadi bukan karena saya, justru karena saya. Lain sama kita. Kalau kita mau kalau mengucapkan salam memang karena api lagi kurang resep sama dia gitu kan. Ya. Ini begitu Abu Bakar tuh. Karena aku pengen membuatkan dia rumah di surga. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan salam lebih dulu akan dibuatkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salam ya. Jadi masih banyak lagi tuh ya bab-bab salam. Makanya keluar masuk salam. Kita di masjid masuk salam, kita keluar ke kamar mandi ya wudu atau balik lagi salam lagi. Ke rumah juga begitu ya. Keluar timbang warung, walaupun timbang warung misalnya, masuk lagi ke rumah salam lagi. Itu tadi dalam babnya jangankan jauh berpisah dengan tiang aja atau pohon yang memisahkan kita. Begitu berjumpa ucapin salam, salam lagi. Jadi salam sebanyak-banyaknya. Makanya kata Rasul khusus salam, tebarkan salam karena salam itu doa buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya itu kalau yang lebih panjang, lebih banyak gitu ya. Minimal jawabnya harus sama atau lebih, jangan kurang. Orang panjang banget, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, begitu doang, nggak boleh itu. Ya, kalau perlu orang cuma waalaikumsalam, kita waalaikumsalam warahmatullahi. Orang waalaikumsalam warahmatullahi, kita warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih atau sama. Itu menjawabnya, jangan malah kurang, jangan. Kurang bagus ya. Jadi diperintah sama atau lebih itu jawaban salamnya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit bab salam ya. Alhamdulillah, ini kita sudah di hampir pertengahan ya bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan panjang umur ya, masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Ya, ini kemuliaan Ramadan, di mana di bulan ini ketika kita melakukan amal perbuatan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan amalan sunnah sama seperti melakukan amalan wajib di luar Ramadan, kalau kita melakukan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya perbanyak kebaikan di bulan Ramadan, perbanyak ibadah. Karena kata Nabi, orang yang rugi adalah orang yang ketika Ramadan berakhir maka dia tidak panen pahala. Itu orang yang rugi. Jadi jangan kita termasuk orang yang rugi. Kenapa? Pahalanya dikit. Jadi harus banyak. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Kita puasa siang hari, tarawih malamnya ya. Jangan ngaso. Umpama kita ada kesibukan nggak sempat sore malam, silakan. Atau pada saat bangun sahur kita tarawih, silakan. Misalnya ya lagi gak enak badan, kita waduh nggak bisa malam bisa nggak apa-apa. Atau kita lagi ada keperluan sore-sore nggak bisa, tengah malam nggak masalah. Jadi waktu tarawih itu adalah setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Itu waktu sholat tarawih. Jadi nggak apa-apa sholat tarawih tengah malam itu boleh-boleh saja. Waalaikumsalam. Haji, masuk. Ini depan Haji, depan. Ya, jadi jangan kita tinggal tuh. Kenapa? Sayang. Pahalanya banyak. Ya.
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih. Ya. Terus kemudian tadarus Quran, ya. Ini kan kayak semacam adat. Ya, padahal itu bukan adat, perintah. Cuma kebiasaan kita baca Quran itu ya di Ramadan gitu. Kalau ke Ramadan ya Yasin paling malam Jumat ya. Biasanya gitu. Yasin doang tuh kita Yasin aja setahunan tuh malam Jumat. Ya masih alhamdulillah Yasin Al-Quran juga. Masih alhamdulillah, jangan dilarang. Karena kalau dilarang nanti jangan tuh baca pisah gitu ya. Quran baca. Ini minimal kita Ramadan nih. Kemarin lagi mau munggah tuh kita ambilin Quran di atas lemari ya. Udah pada abu mulu ditiupin, dibersihin ya. Boleh kita baca, ntar aja di Ramadan biasanya nangkring lagi tuh Quran. Itu masih mending lah. Kalau dulu malah Pak Haji ya, zaman rumah masih ada apa minggang apa namanya ya. Ya biasanya taruh di atas minggang tuh, di atas rumah tuh. Ada lubang angin gitu, kayu ya. Ngapa? Biar kagak ada hantu katanya. Biar santet jauh lah. Quran suruh jadi satpam, suruh jaga. Ya jangan. Tidak semacam itu ya. Tapi isinya kita pahami nanti, kita muliakan Al-Quran itu. Nih, kenapa? Baca Al-Quran kata Nabi satu huruf itu 10 kebajikan. Satu huruf. Ya kalau Al-Quran itu sampai hatam itu 6.000, hampir 6.900 apa 6.800 huruf itu. Ya. Ini Masya Allah kali 10 misalnya itu udah banyak banget kalau kita hatam. Ada yang udah hatam? Belum? Ya mudah-mudahan dihatamin lah. Jadi ditargetin misalnya satu hari itu 5 juz, karena sholat 5 waktu, setiap sholat 1 juz gitu. Berarti 6 hari harus sudah hatam gitu. Tahadus minimal saya sudah masuk yang ketiga hatamnya. Jadi ya harus ditarget gitu, ditarget. Itu 10 kebajikan. Kalau bacanya pakai wudu, emang sah nggak wudu? Sah, kecuali sholat. Nggak wudu nggak sah. Kalau baca Quran nggak wudu sah, kecuali hadas besar, nggak boleh. Sah. Jadi ada yang kagak wudu, ada yang wudu. Kalau dia baca Qurannya dengan berwudu, tambah lagi 10 kali. Jadi 20 kebajikan satu huruf. Kalau dia bacanya di bulan Ramadan, kelipat lagi 10 kali, jadi 30. Kalau dia bacanya di dalam sholat, ya, ada yang bacanya di luar sholat, dan di dalam sholat kayak tadi imam baca Quran kan, sholat, Fatihah, surah itu. Dibacanya di dalam sholat, tambah lagi 10 kali lipat lagi, jadi 40 kebajikan tuh. Kalau sholatnya berjamaah, ya kan, ada yang sholat sendiri, ada tambah lagi 27 kali lipat. Banyak kan? Udah 47 kali lipat coba. Kalau sholatnya pakai sorban, makanya di mana-mana masjid saya anjurkan taruh sorban di mimbar. Jadi siapapun imam, siapapun, misalnya pakai sorban. Ada kitabnya itu, udah nyampe belum? Itu 70 kali. Ya, rakaatin bil imamah afdhalu min sholat sab'ina rakaatan bila imamah. Orang yang sholat dengan menggunakan sorban pahalanya 70 kali lipat ketimbang orang yang gak pakai sorban. Jadi orang sholat pakai sorban sekali, sama yang kagak sorban dia pakai 70 kali. Kesian kan ya? Makanya dengan sekali pakai sorban, pakai mau di rumah kek, mau di mana kek, pakai di mobil taruh pakai sorban. Ya kemana-mana sholat pakai dan kayak usah rumah ini. Karena itu ada hadisnya. Ya, ada kalau gomis begini sama sama baju koko, nggak ada kelipatannya tuh, cuma dapat sunnah dapat pahala juga, tapi tidak ada kelipatan. Ya, kelipatan pahala
kelipatan pahala. Apalagi udah sholat berjamaah pakai sorban, pakai siwak. Nah, kan ada jarang juga tuh ya. Kalau di musim haji baru banyak ya. Atau ada yang umroh biasanya gitu. Atau sekarang sebetulnya udah banyak ya. Di sini juga nggak usah pakai ke Mekah juga udah ada sebetulnya tuh. Ya di Tanah Abang atau di mana itu toko-toko itu ada siwak. Ada hadisnya juga 70 kali juga tuh kelipatannya orang yang sholat pakai siwak sama yang enggak pakai siwak. Orang yang pakai sorban sama yang enggak pakai sorban. Makanya pakai ya sholat di rumah kek, di jalan kek ya. Makanya di mobil, di motor taruh sorban. Ya, ya bos yang gede-gede, yang penting ada gitu ya. Yang penting kita pakai sorban. Tapi kalau sorbannya ditaruh ini sering kan. Kalau Jumat kalau kita lihat sorban dijadikan itu enggak ada tuh. Enggak ada pahalanya, sama hukumnya dengan sajadah. Jadi kalau sorbannya dipakai baru ada kelebihan pahalanya, lipat gandakan. Tapi kalau sorbannya digelar enggak ada, karena dia hukumnya sajadah, bukan hukum sorban. Jadi pahalanya enggak dilipat gandakan. Itu banyak pahalanya, makanya mungkin kadang-kadang mungkin gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Orang baca Quran begitu habis kelar Idul Fitri, kelar Ramadan, Quran ditaruh lagi, mungkin begitu kali. Banyak banget pahalanya. Ya, satu huruf sekian puluh kebajikan, malah 100 kali kebajikan lebih itu, ya. Udah banyak banget itu, ya. Kalau sampai khatam berkali-kali, jangan seperti itu. Kita kewajiban kita baca. Nih Ramadan. Jadi sayang kalau Ramadan nanti selesai berakhir kita nggak panen pahala saat sayang rugi. Kumpul. Nah Ramadan inilah kemuliaan kita. Ya di samping kita diperintahkan berpuasa pada siang harinya, tarawih pada malam harinya, ya itu minimal jangan sampai kurang ya. Puasanya jangan sampai kurang, tarawihnya ya, karena makin ke penghujung makin besar nilai pahalanya di sisi Allah, makin gede ya. Ini kan makin ke ujung makin seger kita. Kenapa? Coba ya lihat, saya belum tarawih sih di sini. Kalau tarawih masih ada kemajuan ya kan, ada kemajuan mana-mana tuh. Saya keliling tarawih Bekasi, jadi rata-rata kalau malam 1, 2 sampai 10 tuh tenda masih keluar tuh. Begitu udah mulai 10 kemarin mulai ada kemajuan ya, masuk ke dalam barisannya mulai kurang, masuk ke dalam. Malah yang ibu-ibu tadinya di luar, ibu-ibu udah mulai masuk lagi ke dalam. Kenapa? Udah entah 10 hari ketiga lah, mantap itu, bisa terhitung ya. Tuh ya, jangan justru terakhir itu pahalanya semakin besar, semakin gede, semakin banyak pahalanya. Jadi jangan kita terbalik ya, karena kata Rasulullah kan kalau Ramadan itu dibagi 3, yang pertama Ayyamur Rahmah, 10 hari pertama hari-hari penuh rahmat semuanya, orang dapat rahmat, makanya pada rame. Kedua Ayyamul Maghfirah, hari-hari penuh ampunan, 10 hari kedua orang beribadah pada 10 hari kedua diampuni semua dosanya oleh Allah. 10 hari ketiga Ayyamun itu minan nar ya, dilindungi dari api neraka 10 hari ketiga. Ini makanya ya tuh, kita ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik. Luar biasa. Puasa kita ini kan puasa paling enteng sebetulnya. Puasa paling enteng. Sebulanan itu cuma siang, malamnya bebas ya. Makan, merokok, ngopi, ngapain aja dah bebas ya. Termasuk maaf sama istri, boleh bu ya. Karena dulu waktu pertama kali diturunkan Pak Haji nggak boleh tuh puasa siang malam. Siangnya puasa, nggak makan malamnya, nggak boleh kumpul ke istri sebulan. Alhamdulillah Islam turun di Arab, orang Arab kagak kuat. Kalau turun di kayu ringin ya takut orang kayu ringin kuat. Karena pada diabetes ya. Orang Arab kalau kuat lapor Nabi batal.
ujur syar'i. Ganjarannya puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, berat dong. Datang lagi sahabat satu lagi, Nabi, saya juga batal juga. Batal kenapa? Sama kayak dia, malam juga batalnya gitu. Batal lagi malam karena dia berkumpul dengan istri. Maka turunlah ayat yang berikutnya, apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum antum libasul lahum wa antuna libasul lahum. Tuh. Jadi ayat itu adalah sebab nuzul, ada ceritanya, ada sebabnya. Yang pertama kan kutiba alaikumus syiyam, berikutnya baru uhilla lakum. Ya. Mulai sekarang kata Allah boleh dah. Ya, jadi setelah ayat itu turun, terus sampai sekarang boleh. Gitu. Jadi jangan, maaf, kadang-kadang ibu-ibu begitu dicolek tempat puasa bang, malam kagak bu. Ya nggak puasa malam ini kan kadang-kadang orang kampung anak kagak ngerti masih kagak mau aja. Ya puasa bang gitu, siang puasa malam mah nggak apa-apa, boleh gitu ya. Ini jadi itu puasa sebulan dalam 1 tahun. Paling ringan puasa kita. Coba kalau puasanya Nabi Daud, ya selama 1 hari. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis, begitu sepanjang masa. Artinya kalau 1 tahun ada 12 bulan, Nabi Daud puasa berarti 6 bulan. Sama kita nggak cocok. Kenapa? Lebarannya kita bingung. Ya, kita akan lebaran, ya 2 hari sekali. Sekarang puasa besok bikin tupat lagi, sekarang puasa besok bikin tupat lagi, lah repot itu mah. Ya, kelapa habis sudah 2 hari sekali bikin tupat. Kalau kita cuma setahun sekali ya. Nggak cocok sama kita. Makanya ini cocoknya Ramadan. Apalagi kalau kita kembali ke zaman Nabi Adam. Ya, dalam hikayat Nabi Adam puasa itu malam pertama dia sahur, buka malam takbiran. Nggak lebaran kita udah, kalau begitu mah tarawih apa lagi ya. Kalau buka puasanya malam pertama dia sahur, buka-buka malam takbiran, sebulan penuh puasanya dia. Kalau kita nggak kuat. Kalau dia ya orangnya gede, ya orangnya gede-gede. Dulu ceritanya kan di laut aja dia berjalan, robokannya di laut kayak di empang gitu. Di jalannya kan orangnya gede, umurnya ribuan tahun. Umpama dia sahur nih, warung sebekasi buat 1 orang kurang. Itu sahurnya. Jadi wajar dia puasa sebulan, sahur sebekasi warung dimakan sendiri. Ya, misalnya kalau kita kan timbang romannya doang, nafsu besar tenaga kurang, di meja penuh kelihatannya doang, padahal kan dicolek timbang dikit. Ya, kelihatannya doang ini. Jadi puasa itu macam-macam puasa. Ya, kita umat yang paling diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya kudunya kita paling banyak bersyukur. Ya, apalagi dengan adanya Ramadan, kemuliaan Ramadan ini, inilah keuntungan yang luar biasa. Ya. Keuntungan luar biasa. Nih, kalau kita melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sering saya sampaikan. Yang pertama, kita dimuliakan oleh Allah karena dijadikan sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan kamu sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling bagus, paling mulia. Kita manusia. Pernah nggak kita berpikir ke situ? Supaya kita bersyukur, ya, la'allakum tashkurun. Supaya bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, dijadikan sebagai manusia. Coba kalau dijadikan sebagai embe, waduh, Idul Adha udah mikir kita. Jangan-jangan kue laku nih gitu. Ya kan? Alhamdulillah bersyukur. Pernah nggak kita bersyukur diciptakan sebagai manusia? Ya, bisa jadi Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang lain kan gitu. Laqad khalaqnal insana biasa. Yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan apa? Kemuliaan sebagai umat yang mulia, umat akhir zaman. Apa kata Allah? Kuntum khaira umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi umat
umat yang ada berapa ratus itu umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu banyak sekali, tapi kita yang paling mulia. Kuntum khairu umat. Ya memang Allah yang ngomong. Ya, Allah yang ngomong. Yang kuntum khairu umat. Kamu itu sebaik-baik umat. Dari umat yang pernah ada, nih kita umat Nabi Muhammad. Kemuliaan. Yang ketiga, karena dijadikannya Ramadan diberikan kepada kita. Nih, kemuliaan yang luar biasa. Makanya sampai Allah berfirman dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? Inni haramtul jannah ala sairil ummah hatta tadkhulu ummatuka ya Muhammad. Aku haramkan surga atas seluruh umat. Kalau umat Nabi Muhammad belum masuk surga. Coba sampai begitu. Yang punya surga kan Allah. Ya. Bagaimana kata dia? Aku haramkan. Jadi nanti di yaumil kiamah itu umat-umat berbondong-bondong pengen masuk surga. Umat Nabi Adam, Watok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata malaikat ridwan penjaga surga. Siapa? Umat Nabi Adam, ngapain mau masuk lah surga? Tak dulu, kenapa? Umat Nabi Muhammad belum kumpul, belum pada masuk. Saya lagi nungguin jamaah apa nih? Nurul Ihsan. Ada Nurul Ihsan, ada yang belum datang, ditungguin sana. Ditungguin. No, jamaah Nurul Ihsan kayaknya ada yang belum datang. Tak dulu, belum boleh dia masuk surga. Ini haramtul jannah. Yang ngomong siapa? Allah. Aku haramkan surga. Belum boleh masuk surga kalau umat Nabi Muhammad belum pada masuk surga. Ya, cuma begitu resikonya kalau namanya jalan duluan ya. Nyampe duluan, kadernya juga duluan kadernya. Ya kadernya soalnya kan cuma dua, surga sama neraka. Kalau neraka duluan juga. Ya. Ketimbang umat-umat yang sebelumnya. Ini luar biasa tuh kemuliaan Ramadan. Padahal kalau kita berpikir logika, lebih pantas dia ya umat Nabi Adam misalnya dan sebelumnya masuk surga ketimbang kita. Padahal kenapa? Karena satu, umurnya panjang, ya ribuan tahun umurnya. Artinya ketika dia beribadah dia punya kesempatan banyak, panjang untuk beribadah. Kedua, orangnya gede-gede, ibadahnya kuat. Ya, itu tadi puasa aja dia dari mulai pertama sampai terakhir sebulanan pun baru bukan. Ya, puasanya sebulanan, siang malam. Lebih pantas dia kayaknya, harusnya. Tapi kenapa kita yang lebih dahulu diizinkan masuk surga sebelum yang lainnya? Inilah karena ada kemuliaan Ramadan di Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan nggak tahu dah. Ya, kemuliaan Ramadan yang hanya diberikan kepada kita umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan. Kenapa? Ketika kita beribadah tadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah ya di bulan Ramadan. Ya, tidurnya aja ya naumusyaib ibadah bendela ibadah tidurnya tuh bulan Ramadan. Ibadah kenapa? Tidurnya lagi ibadah lagi puasa. Ya bukan berarti puasa tidur melulu ya. Tidur mulu jangan diatur juga ya tidurnya itu. Naumusyaib ibadah. Puasa tuh tasbih, diamnya orang puasa itu sama saja orang yang bertasbih. Pokoknya pahalanya dapat gandakan apapun yang kita lakukan karena kita sedang ibadah, kita sedang puasa, maka nilai yang lain pun ikut bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih banyak dia ibadahnya, tapi kita yang lebih diizinkan masuk surga. Kenapa? Karena ada Ramadan tadi. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal kita orangnya umat Nabi Muhammad itu umat yang paling kecil. Ya. Kalau zaman Nabi Adam kan dulu ceritanya di laut aja jalan gitu ya. Enggak usah pakai perahu, kita mau pakai perahu nggak bisa. Ya. Orangnya kecil-kecil. Kedua umurnya juga pendek-pendek. Nggak ada ribuan tahun, kita jangan ribuan tahun, 100 tahun aja iseng udah mau aja ya, nggak punya teman. Ada sana orang yang udah tua, udah 80 tahun, iseng banget katanya cerita sih. Kenapa? Gak nyambung. Kenapa?
masih panjang umur masih itu. Makanya dibilang iseng, padahal orang banyak itu. Kenapa? Karena nggak ada temennya gitu. Mau cerita-cerita dulu zaman dia itu kejadian-kejadian bersama nggak diceritain gitu. Nggak ada saksinya. Itu umurnya pendek-pendek. Nabi udah bilang, umri umati baina sitina wa sabin, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Kalau lebih dari itu bonus. Dapat bonus tuh. Jadi artinya kita persiapkan diri kita tuh. Ya, banyak-banyak ibadah. Kalau udah 59 tahun 11 bulan lebaran habis. Misalnya gitu ya. Kalau kan 60 tahun kan kita nggak tahu rahasia Allah. Yang pasti persiapkan diri, jangan kita merasa saya masih muda, saya masih gagah, saya masih sehat, enggak. Karena kematian kagak kenal umur tua atau muda, kematian kagak kenal sakit atau sehat, kematian kagak kenal miskin atau kaya, enggak. Siapapun bisa, ya, yang tua, yang muda bisa mati, yang kecil, yang gede bisa mati, ya, yang miskin, yang kaya bisa mati, yang sakit, yang sehat bisa. Kamin sohihin mata min ghairi latin wa kamin alilin asahina minadahri. Berapa banyak orang yang sehat mati gak pakai sakit, ya. Kayak tuh gunung meletus orang pada sehat, ya. Banjir bandang orang pada sehat, tsunami orang pada sehat, ya. Kecelakaan orang sehat, longsor orang sehat, kenapa? Mati. Ada kesempatan mati, ya. Apalagi sekarang mati gampang banget ya, adanya corona ya. Kemarin kan di Bekasi Pak Haji ya, apa kagak kuat tukang gali, apa pakai apa tuh, pakai beko digali, kecapean kok kuat, apa jenazah udah pada antri, masih banyak yang belum dikubur, ya, apa begitu? Kalau dulu kan kita dengar kematian itu langka, tabu lagi terus, wah, ada orang meninggal kemarin malah gitu, habis lebaran tahun lalu itu kayaknya apa ya, udah biasa gitu, buat sekarang. Corona peantri mati itu gampang banget. Nggak ada corona aja mati gampang, apalagi ada corona, ada COVID-19, gampang bagi Allah, gampang. Jadi persiapkan diri kita yang jadi masalah, ya. Jadi bukan masalah sebab corona itu kan sebab, ya. Mati sebab COVID, mati sebab stroke, mati sebab kecelakaan, mati sebab sakit dan lain sebagainya. Misalnya di sono tidak diklasifikasikan, gak ditanya kamu mati kenapa? Corona sebelah sono. Enggak. Kamu mati kenapa? Stroke Pak. Ya stroke plus itu stroke. Kamu kenapa? Kecelakaan sebelah sono. Enggak. Tidak diklasifikasikan. Yang jadi masalah wala tamutuna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan bahwa agama Islam. Artinya sudah melaksanakan rukun Islam, sudah melaksanakan rukun Islam. Silakan. Itu kalau belum ya minta Allah supaya kita bisa melaksanakan semua syariat-syariat agama Allah, laksanakan. Tuh, ya. Jadi kita nggak tahu umur. Yang kita berasa masih muda, masih gagah berjuang. Jangan. Dunia kita nggak tahu, ya. Rahasia Allah umur, ya. Jangankan kita, ya. Ada dulu seorang ulama yang dekat sama malaikat Israel, malaikat nyabut nyawa. Dia sering ketemu, sering ngobrol apa gitu, ketemu sama malaikat. Suatu ketika terakhir kali ketemu malaikat, kata malaikat, saya mau nyabut ente. Marah dia, ente gimana sih kalau berbuat, ente kenal saya ketemu dari kemarin, kabarin gitu ya. Maka ketemu lagi dulu, kenapa nggak kabarin gitu, biar saya siap-siap. Lah ente-nya aja dulu udah saya kabar, mana kapan katanya gitu. Kalau kayak kita negesin kapan? Jadi kata malaikat Jibril, tuh rambut tuh yang kemarin masih hitam semuanya udah mulai ada putihnya, apalagi putihnya udah banyak. Misalnya ya, itu udah tanda tuh, ya, isyarat. Udah isyarat dari malaikat Jibril. Mata yang tadinya awas sekarang udah mulai kurang awas, kan gitu. Kuping yang tadinya dengar cakep sekarang udah mulai samar-samar. Karena orang ngomong kencang, dia marah, coba ngomong, kita ngomong pelan, dia nggak dengar. Jadi sebelah salah itu, ya. Misalnya itu ya, itu udah tanda surat dari malaikat Israel tuh, baik, udah siap-siap.
casingnya doang. Casing, boleh kita dipanjakan. Ya. Sono kemarin naik kendaraan, padahal dikasih kaki, jadi tetap aja kita. Naik kendaraan ke sono kemarin kan begitu. Kalau zaman dulu Nabi kan jalan, jalan zaman kita masih kecil juga dulu sono kemarin jalan. Kendaraan masih langka, manja banget kita. Akhirnya apa? Penyakit banyak. Kelihatannya doang kita masih gagah, padahal menjalan di bawah 100-200 meter udah ngos-ngosan rupanya ya. Tuh, itu begitu, ya. Jadi itu tanda-tanda. Ya apalagi, ya banyaklah yang kita rasakan ya, penyakit apa segala macam yang kita rasa dalam diri kita. Itu tanda-tanda. Artinya apa? Ya sudah, bahwa umur kita ini kita yakini sisanya lebih sedikit ketimbang yang sudah kita jalani, yang udah kita pakai di umur. Kalau kita udah 50, 60, 70 ke sono ini udah nggak pasti lah. Nggak mungkin masih 50 lagi, kayaknya enggak ada. Karena langka orang sampai 10, 100 tahun angkat. Ya, berjalan. Pasti umur kita tinggal sedikit sisanya. Nah ini kita kagak tahu rahasia Allah. Persiapkan diri. Banyak-banyak ibadah kepada Allah. Nah ini. Makanya adanya Ramadan ini mumpung masih di bulan Ramadan, sayang kalau sampai kita tidak panen pahala. Saya tekankan, sayang kalau kita sampai tidak panen pahala di bulan Ramadan. Sayang. Ini kesempatan kita. Ramadan berikutnya kalau nyampe umur kita nggak tahu. Ya. Apalagi ada corona kan banyak orang begitu kena di bawah 2 hari 3 hari itu saya lewat begitu ya. Wah, itu banyak begitu kejadian dulu. Bentar banget di bawah berapa hari itu masuk rumah sakit dan belajar katanya lewat meninggal katanya ya. Kita nggak tahu umur gampang banget sama mati, gampang banget ya. Jangan kita merasa masih muda, masih gagah ya, masih sehat, jangan kita merasa begitu. Yang penting bekal, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bekal kita. Yang paling utama tadi itu ya. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, husnul khotimah, dijamin masuk surga. Tapi kan gak gampang. Ya, ada orang sakaratul bisa la ilaha illallah kan di sinetron doang. Ya. Coba kalau dibiasa pernah dengar enggak? Saya sering talkinin orang tapi belum pernah ada saya dengar dia begitu kayak sinetron gitu. Begitu illallah terus habis mati. Nggak ada. Ya langkahlah yang kedengaran langsung. Tapi kita doakan mudah-mudahan umat Islam semuanya ketika mati dia mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Kan itu pertarungannya berat itu Pak. Kalau di sinetron itu digambarkan tuh ada makhluk yang pakaian putih-putih itu malaikat ngajak kita kepada kebaikan. Ada makhluk yang pakaian hitam bertanduk itu setan, iblis ngajak kepada keburukan gitu ya, supaya kita masuk neraka. Itu perang itu ya, malaikat iman kita sama setan itu, iblis perang tuh, merayu kita supaya dibawa ke dia ke sana, supaya ngikut dia, kita dibawa sampai perang berat. Makanya dari situ pertarungannya tuh ya. Makanya disuruh ditalkin itu kalau orang mau meninggal diajarin ya, jangan pakai nyebut yang lain-lain, jangan pakai ini kan. Kalau maaf ya, orang Bekasi kan dulu kalau ada orang sakaratul maut kan nyebutnya ujungnya dia kagak jemput tapi suruh nyebutnya nyebut bah gitu. Nggak usah pakai begitu, nggak usah, udah langsung aja talkin la ilaha illallah gitu terus. Perbanyakin kalimat la ilaha supaya dia bisa ngikutin kita, supaya setan iblis itu keganggu dengan kalimat talqin kita la ilaha illallah tadi. Itu aja la ilaha illallah supaya dia bisa nyebut. Itu taruhan itu terakhir itu husnul khotimah atau suul khotimah. Ketika kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Bagaimana bisanya? Ya biasakan banyakin kebaikan. Rajul mata ala masa alaih. Biasanya itu ulama menyebutkan seseorang meninggal itu tergantung dari aktivitas kebiasaannya.
Kalau dia sering ke masjid ngaji gitu, ya insya Allah mati nggak di rumah, di jalan menuju ke masjid atau di masjid gitu. Husnul itu mati paling berat itu. Ya, kita kan hidup yang kita cari itu husnul khotimah, enggak semuanya panah berat. Ya, husnul khotimah yang kita cari. Kalau dunia mah berakhir. Ya, karena di yaumil kiamah nanti, yaumil hisab itu, ya, digambarkan itu kayak orang di mall, atau di mall. Jadi kalau di mall itu kalau kita belanjanya banyak, ya, sampai berapa troli itu di kasir lama, karena tuan tuh itu, ya, lama di kasir tuh. Ditanya ini lama, kita nunggu kadang-kadang berdebat, kita tiba beli roti atau air kemasan satu, nunggu lama buat ya, karena 3 troli, 4 troli dibelanja gitu, lama. Itu kayak begitu loh. Jadi orang-orang yang belanjanya banyak di dunia, yang hartanya banyak di dunia, di yaumil hisab lama. Yaumil hisab tuh kayak kasir gitu. Ditanya semuanya apa tuh? Tanya. Lama gitu pertanyaannya. Ya, macam-macam dah. Kalau pertanyaan polisi masih mendingan pertanyaan malaikat. Serem. Tanya semuanya. Makanya pernah saya cerita di sini, ya, ada sahabat Nabi yang disampaikan oleh Nabi masuk surga belakangan. Kenapa? Padahal ibadahnya banyak, tapi karena dia orang kaya, masuk surganya bukan gak masuk surga, bukan masuk surga. Masuk surga, mungkin dia surganya lebih bagus. Kalau kayak hotel mau bintang 5, kita bintang 3 atau bintang 2 gitu. Kenapa? Ibadah dia lebih banyak. Dia bisa ibadah bukan cuma dengan dirinya, tapi juga dengan hartanya. Kalau kita kan timbang bisa doain, bisa sholat, puasa, begitu kan, paling doain. Kalau dia mah, tuh bangun masjid, bangun masjid, ayo, nih semen, pasir, batu, jadi. Cuma memang lebih lama. Kenapa dia? Karena pertanyaannya ini semuanya ditanya. Ya, harta kita semuanya apa aja semuanya ditanya, lama. Tapi kalau dia baik, masuk surganya duluan. Ya, Abdurrahman bin Auf gitu. Sama Nabi Abdurrahman bin Auf masuk surganya belakangan, kenapa? Dia orang kaya. Padahal ibadahnya banyakkan dia. Nah, cuma nanti begitu dia masuk surga, bintang 5 dia. Ya, surga Firdaus gitu, surga yang paling bagus gitu. Kalau kita, ya wajar lah, karena kekurangan amal kita, apa kurangnya? Sedekah, sedekah kurangnya. Kalau dia bangun masjid nyumbang. Kalau kita, ya saya doain dan biar cepat kelar gitu ya. Karena duitnya nggak ada misalnya. Cuma memang itu tadi, kalau di ibadah. Tapi kalau dia nggak ibadah, kok berat. Itu, ya. Jadi pertanyaannya banyak. Kalau orang miskin itu pertanyaannya dikit. Ya, paling pertanyaan sekitar tentang dirinya, ibadahnya. Tapi pertanyaan hartanya kenapa? Orang dia mau dibeli air kemasan satu, ya, misalnya, cuma beli ini doang tuh. Ya udah langsung cek jalan, gitu. Nggak lama gitu. Kenapa? Nggak ada pertanyaan harta. Cuma pertanyaan ibadah, pertanyaan dirinya, pertanggungjawaban dirinya. Harta tidak ada. Makanya Rasulullah itu doa yang paling Rasulullah itu apa? Allahumma ahina miskinan wa amutu miskinan, ya, wa ba'asul yawmal qiyamati ma'al miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, kata Nabi Muhammad, supaya surga tadi yaumil qiyamah gak banyak pertanyaan. Wa amutu miskinan, dan matikan aku juga dalam keadaan miskin. Rasulullah enggak ada kekayaannya kayak kita, ya. Wa ba'asul yawmal qiyamati miskin, dan bagikan nanti aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Nah, pertanyaannya gak banyak, itu maksudnya gitu. Tapi kalau ketika kita siap dengan pertanyaan-pertanyaan, ya silakan. Hal itu hal yang berat. Tapi karena patah morgana dunia, ya orang berusaha, ya.
dengan berbagai cara kita cari itu kemegahan dunia, kemewahan dunia, padahal di sono berat. Pernah ada cerita dulu kan tukang kampak gitu, kampak kayu, ya. Jadi ada orang kaya mau meninggal, bikin pengumuman, siapa yang mau nemenin saya di kuburan selama 40 hari saya kasih separuh harta saya. Itu panggil notaris. Akhirnya nggak ada yang mau, anaknya semuanya nggak ada yang mau dikasih separuh hartanya, nggak ada yang mau. Ngapain dikubur? Cuma 40 hari dikubur, nemenin dia katanya. Karena pertanyaan yang paling gencar itu ya 40 hari. Ya kayak pertanyaan polisi, pertanyaan KPK itu 40 hari pertama udah pasti gencar dah tuh. Ya udah malah kagak boleh ditengok, banyak pertanyaan misalnya ya. Itu 40 hari. Akhirnya ada tukang kampak kayu nih, karena dia susah hidup, bosan dah orang susah. Ya kayak kita nih susah udah capek gitu kan, udah tukangin, pengen kaya. Akhirnya saya daftar itu, jatuh notaris bikin pernyataan kalau sampai 40 hari dia dikasih separuh hartanya, ikut dikubur, dipakein apa namanya kain kafan semuanya segala macam, dibungkus seperti orang mati, orang meninggal sama, ya dimandi, disolatin gitu, prosesinya sama, cuma di kuburan dikasih selang tuh buat napas, kalau buat napas mati dia, ya kasih selang buat napas. Dia berpikir gini ya, iya gue ditanya malaikat, pasti malaikat tahu dong kalau gue belum mati gitu ya. Kayak Abu Nawas akal-akalnya kan begitu. Ya, bilangin kalau saya mati ntar dibungkus kain kapan yang udah usang, yang udah jelek, kenapa? Biar malaikat keder katanya. Wah ini lama nih, udah lama nih kain kapan udah jelek, udah lama. Jangan terus kita ngikutin nyari kain kapan yang jelek supaya jatuh udah lama, malaikat tahu. Jadi dia berpikir gitu, saya mungkin yang ditanya ono dia, saya mah cuma nemenin doang, gitu. Masih ada selangnya ke atas. Ternyata berbalik anggapannya, justru dia yang ditanya duluan sama malaikat. Kaget dia begitu datangin malaikat ditanya, macam-macam. Padahal pertanyaan itu cuma kapan? Ditanya, kamu siapa? Ahmad misalnya, terus pulang gini, ya nemenin gini, pengen gitu kan. Saya mah cuma nemenin doang, karena ntar dapat harta separuh, susah saya capek pak, malaikat susah, ya kagak enak banget jadi orang susah, kerja ngapakin dulu pakai tenaga, pakai keringat ya, kalau kagak punya duit, misalnya, akhirnya tanya tuh, kamu kerjanya apa? Tukang kampak apa, pohon, terus alatmu apa ya? Ini modalnya kampak doang, kampak dari ditanya tuh kampak dari mana? Boleh beli dulu, bayarin kampaknya si Ano, duitnya dari mana? Ya gitu, ditanya itu sampai begitu. Dari 1 hari, kedua, ketiga sampai ke 40 hari, sampai pohonnya juga, pohon siapa yang lu tebang? Pohon orang atau pohon siapa? Jangan nyuri pohon orang, ya kita tebang. Itu juga kena pasal lagi, pencurian. Ditanya lagi, ya. Kemudian itu nanti kamu tebang, kamu potong-potong berapa panjangnya, ukurannya, kamu jual kemana, duitnya terus 40 hari, akhirnya diberasa, masa Allah dibuang kampak doang, bertanya 40 hari kagak kelar. Bagaimana orang-orang yang punya lebih dari kampak, cuma kampak doang tuh, 40 hari kagak kelar, akhirnya apa? Buru-buru ditarik terus sama dia, sebagai isyarat kalau kayak dia nyerah gitu, nggak nyambung. Akhirnya buru-buru udah dibongkar kuburannya, diangkat, ditekin apa, udah kagak nyaut. Orang udah banyak di sekitar kuburan tuh 40 hari itu, udah kagak nyaut tuh tukang kampak berlari aja pulang. Wah, ini dapat ini udah 40 hari, ini separuh kan enggak ambil buat keluar rame-rame dibagi-bagiin aja. Emang apa? Gua kampak buang 40 hari ditanya kagak kelar. Bagaimana dengan harta yang banyak, beribet jawabnya ke tukang kampak. Tapi lagi ambil dah, udah kagak mau pengalaman cerita dia nih. Pulang ke rumah tanya istrinya, gimana pak? Udah, gue bener jadi orang susah dan berkata Nabi, ya berdoa supaya jadi orang susah, mati sampai orang susah.
Jadi orang miskin hidup di hari kiamat juga bersama orang. Kenapa pertanyaan kalau banyak? Biasanya tiba kakak dong, 40 hari kalau kelar ditanya, semuanya ditanya berdosa ini macam-macam. Capek bagaimana orang yang hartanya banyak itu. Tuh, makanya artinya apa? Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Allah lebih cinta kepada hambanya yang beriman, bertakwa, kaya. Lebih dicinta ketimbang beriman, bertakwa, miskin. Ya, lebih cinta yang kaya. Kenapa? Karena yang kaya bisa beribadah lebih, bisa nolong orang, bisa sedekah, bisa membantu orang. Yang kaya beribadah lebih ketimbang yang miskin. Yang miskin hanya sekedar sholat, puasa misalnya ya, tapi tidak bisa bersedekah. Kenapa? Karena nggak ada harta yang buat sedekah. Kalau dia beriman dan bertakwa, tapi kalau tidak menjalankan syariat agama Allah berat. Karena pertanyaannya nanti akan banyak, akan capek, berat. Ini makanya kita banyak berlomba-lomba itu. Ya, makanya kata Allah dalam Al-Quran di sini itu alladzi jama'a malahu wa 'addada yasabu anna malahu akhlada. Kebanyakan kita ngumpul harta dikumpul dikumpul dihitung kan begitu. Wah, udah punya ini akhirnya terus. Ya sabu anna malahu akhlada. Karena mereka mengira dengan banyaknya harta akan panjang umur. Ya, dia pantas mati ngapa? Berobatnya di warung, berobatnya di puskesmas misalnya. Saya mau berobat rumah sakit yang mahal, mau berobat luar negeri, kalau perlu luarnya lagi ke negeri misalnya. Nggak ada jaminan. Kalau begitu orang kaya nggak pada mati dong ya. Nyatanya tetap aja rumah sakit yang mana juga ada yang namanya kamar mayatnya pasti ada itu, persiapan orang mati pasti ada. Jadi jangan kita menyangka dengan banyak duit panjang umur, jangan ya. Ini makanya mari di bulan Ramadan ini, dengan kemuliaan Ramadan ini, kita tingkatkan ibadah kita supaya ibadah kita lebih maksimal lagi. Wayahnya. Jadi buat capek buat wayahnya. Terawih banyak banget wayahnya. Tadarus mata ngantuk banget wayahnya. Ya. Sebulan dalam setahun. Kan gitu. Besoknya pun ke sono udah ada senggangan dikit gitu ya. Ini wayahnya kita ngubar. Kenapa? Karena pahalanya dilipat kan. Begitu habis lebaran udah nggak dapat ganda lagi, udah biasa lagi udah. Ya, nggak ada bonus lagi biasa. Ini mumpung nih bulan penuh bonus dari Allah Subhanahu. Makanya saya ingatkan sekali lagi, mumpung jangan kita sia-siakan waktu kita untuk banyak ibadah pada Allah. Sempat mungkin apa kek, atau sekedar bertasbih misalnya, ya sekedar bertasbih apa kek. Pokoknya jangan dilewatkan beribadah apapun bentuknya. Ya mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan pahala kita, Allah berikan kehidupan yang baik, mau di dunia maupun di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa, jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah kajian sebuah Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Ramli Kemang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kajian-kajiannya